Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai manis. Hai manis. Asik. Kembali lagi bersama kita di sini dari Himanis Podcast. Himanis Podcast di mari, ada Himanis jangan lari. Keren tidak? Keren. Ya, jadi sesuai dengan bincang-bincang kita pada kali ini, kita akan berbicara mengenai bagaimana sebenarnya bisnis atau peran dari anak muda dalam dunia bisnis pada saat sekarang ini. Jadi seperti yang kita ketahui, dalam beberapa dekade terakhir ini atau satu dekade terakhir ini, itu para pemuda itu sudah dengan gampangnya membuat bisnisnya dengan teknologi yang sudah maju, toh Kak? Iya. Dengan mendapatkan informasi-informasi yang sangat gampang, sudah menjadi hal yang gampang itu kalau mau buat bisnis. Ya, betul. Tapi yang jadi pertanyaan sebenarnya, apakah segampang itu memang kau buat bisnis? Kayaknya enggak deh kali. Ya tergantung Juga deh. orangnya. Nah, mungkin ada bagusnya sebelum kita langsung ke narasumber. Jadi Kakanda atau narasumber yang berada di sebelah saya tidak lain dan tidak pasti ya teman-teman dari khususnya anak-anak di bisnis pasti sudah tahu nih. Kalau enggak tahu, kurang ajar memang dia kalau enggak tahu. Jadi Kakanda Andi Juliandri Abam. Biasa dipanggil Kak Abang. Kak Abam. Toh? Gak ada dipanggil lagi Dilan. ada juga Dilan. Bisa kita lihat toh. Nah, jadi Kakanda atau narasumber yang ada di sebelah saya itu adalah Andi Juliandri Abram yang biasa dipanggil Kak Abam, juga selaku owner dari Insan Bersuara dan Cornstar. Nih, Cornstar, teman-teman. Toh? Jadi untuk teman-teman yang mau tahu, sebenarnya Insan Bersuara itu adalah produk pakaian. Banyak Kak, ada topi, baju, kaos kaki, gelang di. Ya. Nah, kalau Cornstar itu ya ini jagung marni. Jagung marning. Jagung marning. Ya. Kalau good morning dari ayah. Ya, mungkin untuk lebih lanjutnya untuk menjawab pertanyaan apakah memang semudah itu untuk memulai sebuah bisnis di era sekarang ini, mungkin kita langsung saja mungkin sedikit cerita dari Kakanda Abam mengenai bagaimana sebenarnya asal musal bisnisnya, mulai dari mungkin Insan Bersuara sama Cornstar. Saya persilakan Kak. Ya. Bagaimana ini dari permulaannya? Saya mau jelaskan ini tentang Insan Bersuara dulu atau Bestcorn dulu? Yang mana duluan Kak? Insan Bersuara atau Cornstar? Jelas Bestcorn dulu. Oh, Bestcorn, Cornstar. Bestcorn dulu ya, Bestcorn dulu Kak. Nah, kalau ditanya asal muasal sebenarnya sudah beberapa kali saya jawab baik dari media digital maupun media tulisan. Ya. Kalau asal muasalnya ini Bestcorn sebenarnya iseng-iseng. Iseng-iseng. Iya, iseng-iseng. Kan biasanya kalau kan dalam dunia bisnis, orang mau buka bisnis itu kadang harus mempersiapkan bisnis plan-nya. Bisnis plan-nya ya. Perlu. Kalau saya tidak, Langsung saja. kan saya orang bodoh, jadi langsung saya jalan. Nah, iseng-iseng buka. Waktu itu sebenarnya teman SMA saya, setiap saya pulang kampung itu dia selalu nitip oleh-oleh khas Bulukumba dulu, jagung marning. Oh iya. Nah, pas saya ada satu waktu di mana saya singgah membelikan teman saya membaca ini jagung marning dengan plastik polosan. Iya, plastik polosan memang Yang biasa kayak gula pasir. Iya. Yang labelnya itu masih kertas HVS yang difotokopi terus diselipkan masuk. Yang warna kuning biasa kapan di dalam ya. Terus varian rasanya itu cuma ada 3. Kalau tidak salah ingat itu ada original, pedas, sama asin. Nah, dari situ saya baca yang terkenal itu kemarin di Bantaeng, padahal diproduksi di Bulukumba. Makanya saya iseng-iseng coba tanyakan ke mama tuh, Mak, bagaimana? Tahu kini ceritanya bikin jagung marning? Ya. Katanya tahu. Makanya saya coba belajar berinovasi dan berkreasi di perihal kemasan yang pertama, yang kedua perihal varian rasa. Makanya saya coba bentuk dari yang biasanya kemasan biasa sekali, varian rasanya yang cuma monoton itu saja. Akhirnya saya buat inovasi terhadap kemasan dan varian rasa. Akhirnya sampai sekarang berjalan seperti yang Anda lihat sekarang ini. Jadi ini pembedanya sama jagung marninya yang lain. Orang ini kan yang di Bulukumba atau Bantaeng itu yang pakai plastik bening toh. Nah, kita improvisasi, kita lakukan inovasi terhadap produknya, baik itu dari segi kemasan maupun varian rasanya, Di. Ya.
Terus lanjut lagi Kak, yang insan bersuara. Wah, Rumit Kalau- kayaknya tuh kayaknya. Panjang kalau- kayaknya tuh insan bersuara. ya ngopi kayaknya dulu. Ay, Kalau insan bersuara kurang lebih sama seperti dengan ini Beskon. iseng juga. Ya. Untuk anak kedua saya itu yang bernama insan bersuara, sebenarnya iseng-iseng juga. Karena saya kemarin itu di dunia maya, terkhusus di Instagram pribadi saya selalu membacot tentang apa-apa yang menjadi keresahan terhadap baik itu lingkungan maupun lingkungan nasional kah, Iya, iya. kampus, atau tentang keresahan pribadi saya terhadap kehidupan yang fana ini. Asik. Keren sekali, panah. Membacot di sosial media di Instagram. Kan di Instagram itu bagi saya banyak orang toksik. Ya, Ya, kita urus kita yang lakukan ini. siapa yang Ya, kita makhluk sosial yang lakukan ini, Tuhan yang menentukan, orang lain yang orang lain komentar. Makanya saya pindah ke Twitter. Twitter. Di Twitter itu kan setiap tweet itu ada namanya hashtag. Makanya saya selalu pakai hashtag insan bersuara. Nah, lama-lama ketika saya sudah mau ceritanya mau sudah skripsian ini, ada teman SMA yang datang bilang, "Woi, coba kau melawan dengan yang menghasilkan cuan." Iya, iya. Contoh, Iwan Fals melawan dengan lagu-lagunya. Lagunya. Najwa Shihab dengan medianya. Medianya. Dan masih banyak lagi yang kayak puisi dan lain-lain. Saya coba improvisasi lagi ini, apa yang saya mau angkat, apa yang menjadi keresahan saya angkat ke dalam baju. Makanya saya coba dulu pre-order. Cuma kan saya nggak punya modal, jadi saya pre-order dulu. Pre-order tentang apa yang saya angkat ini, akhirnya sampai sekarang sudah berani ready stock begitu. Sebenarnya iseng-iseng semua, tidak ada yang namanya bisnis plan yang Plan apa buat BMC-nya Ya, apa? nggak ada. Dan nggak ada, dia Nggak langsung iseng-iseng. iseng-iseng saja. Oh, jadi ini namanya insan bersuara, ini berawal dari kebacotan teh ini di Ya. dunia maya dulu ini sering Yo. memang ngebacot gitu Ya, ya. yo, Muncul untuk mensuarakan. Ya, Ya, kenapa tidak dijadikan sebuah ide atau sebuah sesuatu yang bermanfaat yang menghasilkan cuan, tetapi tetap masih bisa ngebacot. Nah, cocok ya. Jadi itu asal muasalnya bisa kenapa disebut insan bersuara. Ada kayaknya motonya tuh Kak, kulihat apa itu motonya tuh? kalau motonya insan bersuara itu sendiri, jangan pernah takut untuk bersuara karena setiap suara punya takdirnya masing-masing. Nah, cocok ya. Anu kayaknya itu dia yang Cuat, Amor Fatum apa lagi? patum brutum, Fatum amor Brutum fati. Amor Fati. Amor Fatum. Patum brutum amor fati itu bagi saya jimat. Jimat. Ya, ketika takdir yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus mencintai takdir yang ada. Anu itu Mencintai takdir walaupun takdir itu menyakitkan. Anu tuh kalau nggak salah Kak, peribahasanya di Eropa bukan dari Eropa Latin, bagaimana Kak? Atau memang ini brutum ini anu langsung dari kita atau anu yang bahasa Latin di Ya, Amor Fati. Cocok ya. Nah, berikut ada beberapa pertanyaan yang teman-teman titipkan ini Kak, karena kayaknya sudah terjawab nih tadi toh dari mudahnya kita mengakses teknologi dan informasi. Itu kita bisa dengan mudah nih sebenarnya melalui bisnis. Padahal ini sebenarnya iseng-iseng gitu. Iya. Nah, jadi betulan Ki. Dilihat itu bagaimana mudahnya iseng-iseng jadi, apalagi kalau diseriusi betul-betul. sebenarnya kalau buka bisnis itu ndak melulu tentang harus lengkap dari yang maksudnya harus dipersiapkan mulai dari ide dan Ya. lain-lain. Yang jelas ada salah satu yang kita miliki itu niat, ide, sama modal. Tapi yang jelas salah satunya itu ada gas. Tapi toh saya tuh Kak yang biasa ku tangkap ini dari kan biasa Kak juga nonton tentang bisnis ini orang di luar ini toh. Hai manis, kayaknya polisi deh. Biasa tangkap. Bukan nonton. Oh. Saya biasa tangkap apa yang mereka bicarakan itu tuh dari pebisnis yang baru mau mulai. Itu mereka rata-rata terkendala di modal semua, padahal sebenarnya kalau mau dibilang di zaman sekarang itu tidak terlalu jadi permasalahan itu modal itu di belakangan. Jadi Saya sepakat dengan kakak moderator ini. Kalau persoalan modal itu tidak ada modal. Sebenarnya saya sudah pernah angkat di bisnis tahun lalu kayaknya. Iya. Di
tentang motivasi Tentang kewirausahaan. kewirausahaan, Ya, iya. saya pernah angkat di situ tentang modal. Karena kalau alasan modal itu semua orang tidak punya modal pastinya. Iya. Tidak semua orang bisa buka bisnis ketika kita berbicara modal. Iya. Yang jelas ada niat, usaha dan keyakinannya. Jadi itu bareng-bareng. Mana mau bercanda ke serius, yang penting ada itu niat modal usaha. Yo. Gasmi. Nggak seperti yang angan-angan jadi muka buat bisnis kayak Mark Zuckerberg dia, tapi dia tinggal di tidur. Cara yang mau jadi nggak bisa. Nggak bisa jadi apa-apa kalau begitu. Yes, dan berhenti berenang, Berenang, terus berenang. terus berenang. Ya, kayaknya penonton tahu siapa punya itu. Ya, jadi seperti itu. Itu tadi dari insan bersuara kan itu dia pakaian toh dari cerita awalnya tadi itu dia tidak punya modal juga, dia hanya apa pre-order lama-lama terkumpul ya baru buka cetakan sendiri kayaknya dia. Sekarang itu sudah produksi sendiri. Ya, ada tokonya. Banyak di Alhamdulillah belum punya ini toko. belum punya. Tapi sudah ada kayak apa namanya? Consignment. Ya, Nitip. ada itu sendirinya. Nah, ada beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman ini, Kak. Iya, Ini banyak. pertanyaan atau isu titipan? Biasanya di mahasiswa itu Pertanyaan. Saya kira isu titipan. Bukan. Nah, menurut Kakak apa saja yang harus anak muda memiliki dalam mulai bisnis? Terjawab kayaknya tadi itu. Iya. Ada niat, modal dan usaha. Keyakinan. Modal, ya keyakinan, enggak modal belakangan. Nah, ini lagi ada. Nah, kan biasa kalau dalam berbisnis itu Kak, ada saatnya kita harus mengambil resiko. Nah, itu menurut itu bagaimana itu Kak? Misalnya kayak contoh kayak di insan bersuara kita kan mau nggak mau ambil resiko sebenarnya itu kita adakan pre-order. Nggak beresiko sebenarnya di pre-order itu. Mau laku nggak laku sebenarnya nggak ada masalah. Setiap langkah yang kita ambil, setiap nafas yang berhembus itu selalu punya resiko. Wah, ingat itu. Ya, karena resiko itu tidak melulu tentang hanya ada di dunia bisnis. Karena dalam menjalani juga kehidupan, setiap langkah kita ambil, kita mau ke sini misalnya, saya dari rumah ke sini sudah punya resiko. Ya. Resiko kecelakaan dan lain-lain semuanya. Jadi kalau membahas sebuah resiko pasti itu tidak jauh-jauh dari namanya aktivitas manusia. Nah, kalau persoalan di dunia bisnis itu resiko selalu ada. Ya. Resiko tidak laku, risiko barang yang sedikit terjual. Ya. Kalau berbicara risiko kayaknya bagus saya angkat di anak kedua saya, insan bersuara. Karena berbicara risiko kemarin itu selama 14 kali saya melakukan pre-order baju. Saya mengambil resiko untuk menjual di Trans Studio Mall tahun lalu di event Ramadan 10 hari dengan budget 5 juta kurang lebih. Untuk 10 hari 5 juta. Terus saya beranikan mengambil resiko untuk ready stock 12 sebanyak 10 lusin artikel. Nah, di situ saya coba mengambil resiko. Kenapa saya mengambil resiko? Karena ketika saya tidak berani berhadapan dengan resiko, maka saya bisa pastikan bisnis ini akan jalan di tempat, tidak memiliki kemajuan. Ya. Karena itu sebenarnya yang kasih berkembang ya Papa ya Dika, dari masalah yang kita hadapi sebenarnya. Ya. Bukan sebenarnya tentang masalahnya, tentang bagaimana jika sikapi itu masalah tuh. Ya, cuy. Ya. Nggak kayak baru ada masalah mengulumi yang di sosmed tadi. Ya. Gimana mau maju apa ya? Kan sedikit mengulu, tapi ya wajar sebenarnya mengulu toh. Karena anak zaman sekarang bedeng itu yang dipentingkan mental health-nya beng. Iya, cuak. Mental health-nya bedeng. Nah, ada lagi nih pertanyaan titipan lagi nih. Banyaknya titipan, Bang. Banyak sekali titipannya ini Kak. Yang jelas bukan isu titipan. Nah ini berbicara kita tentang mindset Kak toh. Nah, bilang di sini, tidak jarang yang membuat seseorang gagal dalam memulai bisnis itu adalah salah satunya itu faktor pola pikir atau mindset yang salah. Dan sama-sama kita ketahui bahwa pola pikir wirausaha berbisnis merupakan salah satu ukuran kekuatan seorang wisatawan. Intinya saya langsung Kak. Jadi pola pikir apa sih sebenarnya yang harus dimiliki seorang wirausaha? Banyak sekali pertanyaannya itu intinya. Pola pikir apa yang harus? Kalau saya secara pribadi tidak bisa memberikan barometer pola pikir apa yang harus dimiliki setiap orang dalam menjalankan sebuah usaha. Karena saya percaya setiap
orang punya barometernya masing-masing. Kalau saya secara pribadi, pola pikir yang saya pakai itu dalam membuka usaha, yang pertama tidak takut untuk berinovasi. Yang kedua berani mengambil risiko. Ya. Yang ketiga konsisten. Yang paling penting sebenarnya konsisten. Ya, paling penting sebenarnya karena saya ibaratkan ini membuka bisnis sama dengan pacaran. Bagaimana? Pacaran sebenarnya gampang. Kalau kita mau pacaran sama orang kan, langsung jadi pacaran. Sama dengan bisnis, langsung jadi buka juga bisnis. Kalau mau buka bisnis, buka bisnis dengan memulai untuk pacaran itu gampang. Yang susah itu mempertahankan. Nah, sama dengan pacaran, mempertahankan sebuah hubungan itu sulit. Sama dengan membuka bisnis. Ya. Jomblo kino tuh enggak sebenarnya ini jomblo. Tapi jagonya nasihat cinta ini kuliah. Sebenarnya kembali lagi yang saya bilang, kalau bisnis itu kayak hubungan memang gampang ya untuk memulai hubungan, tapi yang susah itu mempertahankan. Iya. Berapa mantan tak? Kalau mantan baru 4 kayaknya, 4. Oh, dari situ mikir belajar sebenarnya. Ya. Mempertahankan gagal terus ini, berarti next ini saya dua sama pacaran buka bisnis saja terus saya pertahankan. Tapi yang saya bingung sebenarnya tuh Kak, bagaimana sebenarnya tuh pola pikirnya itu orang tidak kusalahkan dia yang itu apa depo-depo itu high domino. Bagaimana menurut kita itu? Wah, itu ada sulit itu kayaknya tuh. Tapi saya bingung sebenarnya juga. Apanya yang dibingungkan dari situ? Kan kalau kita tahu ini tuh kayak tidak usah kita sebut ya, anulah depo-depoan lah gitu kan. Maksudnya kita bergantung nasib sama aplikasi itu, dan tak jarang juga orang kan banyak itu toko-toko Madura sekarang itu yang jual-jual itu yang jual-jual begitu. Itu saya menurutku bagus menurut itu Kakak atau bagaimana itu? Ya kembali lagi ke sudut pandang orang masing-masing. Sudut bagus tidaknya itu kembali lagi siapa yang melihat. Ya. Kalau saya ya tidak bagus sebenarnya sih. Karena Tuhan sudah kasih rezeki tapi kita ya. Tapi sumber rezeki juga tahu. Nabilang anak-anak di Patagal lagi di bandar. Nah, kembali lagi kita pertanyaan titipan lagi. Ya, mungkin teman-teman di grup siapa tahu ada pertanyaan titipan. Ya. Ini ada lagi nih Kak, tentang dalam berbisnis terkadang kita harus pintar mengambil langkah-langkah dalam memulai sebuah usaha atau mengenali sebuah peluang usaha. Ya. Nah, menurutnya itu bagaimana caranya supaya kita dapat mengenali peluang usaha itu supaya bisa dimaksimalkan. Contoh kayak ini kan jagung marni. Bagaimana kita tahu sebenarnya ini kita ambil resiko bilang, cocok Ji dengan inovasi yang saya lakukan, baik itu dari produk ataupun rasa, ini bisa munculkan ini peluang yang betul-betul memang bisa. Sebenarnya itu peluang selalu ada. Tergantung kita mau diambil enggak atau bagaimana? Tergantung kacamata. Iya, kalau kacamata sudah lihat itu ada peluang, ya kembali lagi keyakinan, usaha. Mau ini ambil kika, berani ambil kini. Ya. Dan kebanyakan kulihat orang-orang terlalu pintar. Justru terlalu pintar. Ya, terlalu pintar karena dia kebanyakan lama berpikir. Oh iya, kebanyakan berpikir deh. Akhirnya mencemaskan, misalkan dari buka bisnis deh, usaha kopi. Ada modal dulu saya pikir. Ada modal, saya pikir lagi tempat lagi. Ada tempat, ada apa bagus nama coffee shopnya. Iya. Ya, apa menunya? Ada orang datang ke. Udah jadi. Sampainya ini membuka bisnis ini sekedar angan. Dia. Iya, jadi sebenarnya itu seperti kata Bob Sadino kembali. Apa yang bilang Bob Sadino sih Kak? Anjay. Kan pernah bilang kalau pernah ditanya bisnis apa yang bagus dibuka? Bisnis yang dibuka lalu jalankan, bukan yang ditanyakan terus. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dibuka dan dijalankan. Yo man, ya. Susah dibuka ini Kak. Bisa dibuka ini Kak? Buka. Kita coba nih.
Ini best corn, ini berapa harganya nih Kak per piecesnya kita jual? Untuk sekarang itu 13.000. Bisa buka Kak kapan juga. anunya kebuka. Kertasnya kebuka. Ini saat-saat menegangkan. Terlanjur terbuka ini kertas. Salah buka. Kertasnya kasih begini. Oh itu ada misalnya ya. Ai cocok ya. Nggak bisa ditumpah beng. Oh ada anunya di bawang putihnya dalam. Oh iya man. Ini yang rasa apa nih? Pedas manis. Pedas manis. Harus kini coba, serius Kak. Gimana bisa pesan tahu orang ini Kak? Banyak sih. Di salah satunya di IG. Ya ada untuk info pemesanan itu ada semua di Instagram. Ya. Best corn deh langsung. Nah, kita lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya. Tentang persaingan pasar Kak. Wah. Nah, aku tahu ini saya kalau maksudnya tentang persaingan pasar ini apa yang mau ditanyakan dari persaingan pasar? Sebenarnya hampir sama tadi dengan pertanyaan yang peluang bisnis ya sebenarnya juga. Bagaimana kita maksimalkan peluang bisnis kan kalau berbicara ke soal pasar, bagaimana kita bisa kasih kenal ini salah satunya tuh bagaimana kita bisa kasih kenal ini produk tak ke banyak orang sehingga tahu ini bilang oh ada ini produk namanya best corn yang dia jagung marning, khas bulukumba terus dengan berbagai varian rasa. Nah menurut itu Kak, oh ya pertanyaan tadi di sini. Ya. Dia itu menurut Kakak bagaimana pengaruhnya kreativitas dan inovasi dalam peningkatan bisnis terutama dalam terutama dalam pemasaran. Bagaimana pengaruh inovasi dan kreativitas? Kan orang sekarang itu tuh lihat apa yang beda dari ini produk tuh. Kan salah satu tadi kreativitas dan inovasi ya. Oke, kita lanjut tadi. Ya. Breakdown iklan biasa. Isoma. Jadi kita lanjut tadi tentang pertanyaan pemasaran Kak. Yang kreativitas dan inovasi bagaimana sebenarnya pengaruhnya itu kreativitas dan inovasi terhadap pemasarannya ini Anuta? Berpengaruh sekali inovasi dengan kreativitas pada dunia bisnis sebenarnya. Karena kalau kita tidak berinovasi dan berkreasi pada bisnis itu akan monoton kelihatan dan orang-orang pasti bakal bosan. Ya. Karena di dalam itu bagaimana budayanya orang Indonesia panas-panas teh ayam. Iya, kalau kita kayak orang pacaran kembali. Kalau monoton di warkop terus nggak ada healing dari mana. Iya, staycationnya apa kali? Oh, enggak. Healing. Ya. Monoton kiri. Nggak monoton, jadi inovasi dan kreativitas itu bukan juga harus tapi wajib ada di dalam menjalankan sebuah bisnis. Tapi kan kalau kita bahas tentang kreativitas dan inovasi kan inovasi lah, toh. Ada tuh namanya di bisnis ATM, amati tiru modifikasi. Ya. Itu bagaimana itu dia Kak? Itu kreativitas atau inovasi itu dia atau apa itu dia? Kalau saya secara pribadi itu ATM belum bisa memasukkan ke inovasi atau kreativitas, tapi saya bisa pastikan itu adalah sebuah movement juga. Ya meskipun tidak secara original, bahwasanya dia memiliki dia yang pertama kali mencetuskan ini inovasi ataupun kreativitas dan sebagainya. Setidaknya dia berani movement yang saya maksud di sini maju satu langkah lebih jauh lagi dari tempat sebelumnya gitu. Sebenarnya cocok ya yang dibilang ya kalau tentang ini amati tiru dan modifikasi, karena biasa yang terapkan ini sistem amati tiru dan modifikasi itu kayak bisnis-bisnis kecil yang lagi booming saja. Jadi mereka hanya bertahan sesaat terus redup punah. Cocok. Karena kalau ATM itu contoh di anak kedua saya ini Insan Bersuara. Kemarin itu saya pakai kain yang 24S saja, sablon begini yang memang standar untuk harga
seratusan. Iya. Nah, setelah saya mengikuti event di Trans Studio Mall kemarin pas bulan Ramadan tahun lalu, saya melihat dari semua brand yang ada, dari tenan yang ada, jujur saya harus akui bahan yang saya pakai untuk brand saya yang paling lambat dalam artinya yang paling ketinggalan ini di antara semua brand. Makanya saya bertanya-tanya ke pemilik brand yang lain, saya bincang-bincang, diskusi, cerita, saya tanya ini pakai apa, di mana vendornya, bagaimana HPP-nya dan sekian lah bla 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 bla. Oh, jadi saya coba hadirkan dulu 2 jenis kain bahan yang saya coba berikan ke artikel setelah Ramadan tahun lalu. Akhirnya saya sudah tentukan bahwa saya memakai 2 jenis bahan kain. Ya, untuk bahan kain yang warna hitam beda, sama warna selain hitam itu beda juga. Ya. Oh, berarti secara tidak langsung kita juga berarti amat itu modifikasi dong, toh? Nah, kalau berbicara begitu lagi, karena memang konsepnya untuk di dunia fashion sendiri kayak brand ini, kita mau pakai kain apa Pak? Masa kain kafan? Bisa tenji ya Kan dah lucu kalau kita pakai kain kafan. Itu pun lagi kalau kita buka pakai kain 30S lah, 20S lah, 24 lah, 16 lah, atau Australian Heavyweight, Soft Hydro, Baby Terry, French Terry dan lain-lain. Itu bukan pertama kali kita yang pakai. Oh iya, paham. Saya kayaknya salah tangkap karena sebenarnya Muki juga bilang amati tiru modifikasi, tapi karena memang seperti itu memang Muki juga bagaimana karena itu memang ada. Sama nih kayak contoh tuh, Himanis Fish H&M. Berdiri sejak 2016 kan? Iya. Bikin PDH dari mana? Dari vendor. Melihat apa? Melihat pasti himpunan lain ya. Secara original bukan dari kita ya. Iya. Tapi masa gila mau bikin PDH pakai? Tapi iya juga cocok berarti. Salah memang pemahaman saya. Ya. Kita coba lihat lagi pertanyaan titipan ini. Iya. Harus kayaknya siap-siap ini Kak, tentang pertanyaan titipannya ini banyak yang kurang lihat teman-teman di grup ini. Iya. Ya kita mulai yang biasa-biasa saja dulu toh. Di antara Bestcorn sama Insan Bersuara, itu dia yang paling besar marginnya itu yang mana? Margin apanya ini? Ya pendapatannya. Oh jelas anak pertama. Bestcorn. Kalau sebenarnya yang Insan Bersuara itu sekedar apa ya? Pride sebenarnya, karena saya bisa seperti ini sekarang, saya yang sendiri yang mengatur jam tidur, jam bangun, aktivitas apa yang saya mau lakukan itu karena adanya ini. Andai kata ini tidak ada dan tidak, ya belum besar juga sih, tapi andai kata ini belum kayak stabil dan konsisten margin pendapatannya begini, saya tidak mungkin santai seperti ini. Mungkin saya pergi kemana kah, cari kerja atau apa. Makanya saya ini untuk Insan Bersuara sebenarnya itu marginnya itu kayak pride sebenarnya sih. Suatu kebanggaan. Iya. Karena kemarin saya kan tujuannya iseng-iseng bagaimana konsep yang saya resahkan ini, yang saya angkat ke dalam artikel di baju bisa tersampaikan ke orang-orang. Nah, kemarin itu cita-cita saya mau baju saya dipakai untuk demonstrasi di jalanan, pergi basar-basar, pergi kampus. Akhirnya berjalan sedikit demi sedikit tercapai itu goals. Akhirnya setelah Ramadan saya mau saya lihat ini baju saya dipakai pergi nongkrong di tempat-tempat coffee shop yang kekinian di Makassar. Tapi ada jadi pergi nonton konser, pergi apa, alhamdulillah ada jadi beberapa saya sering melihat itu. Jadi itu pride tersendiri, kebanggaan tersendiri. Kalau soal margin ya lumayan ada, tapi sebenarnya ya kayak lebih besar mana ya anak pertama. Ya kan juga waktu kita kuliah kemarin, kan ini kita sarjana itu yang non pengangguran, enggak kayak sarjana ya seperti itu toh, sarjana yang lain ya. Kan semenjak kita kuliah ini kan kita dikenal juga banyak relasi kita toh. Ya jelas nih lah banyak relasi kita. Nah maksudku ini bagaimana cara kita manfaatkan ini? Sudah pasti harus dimanfaatkan relasi toh untuk produk-produk mulai dari Bestcorn sama Insan Bersuara. Relasi manfaat, relasi yang kayak bagaimana dulu ini? Ya semisal di teman-teman kampus dulu kemarin. Kalau saya di teman-teman kampus kemarin kayak
mungkin terlalu kasar kalau dibilang kita manfaatkan, tapi saya cuma menawari gitu. Tapi memang bagaimana coba dipakai baju-bajunya apa. Itu kan kayak kalau kau pakai baju kau sudah bantu saya. Ya. Nah, makanya itu ada ya kembali lagi ikutnya orang. Jalan rezeki itu bukan cuma uang, teman juga bagian dari rezeki dari Tuhan. Gitu. Ya. Makanya kalau berbicara relasi sebenarnya saya orang yang paling percaya relasi itu sangat penting. Karena kalau tanpa relasi saya tidak bisa sekuat ini sebenarnya sekarang. Ya. Tanpa relasi tidak bisa sekuat. Ya, saya juga kayaknya sempat keingat kemarin deh persoalan yang kita bantu himpunan yang dari Gelang itu. Ya. Itu mungkin juga salah satu caranya. Ya. Atau bagaimana itu Kak dia? Kemarin itu saya mau bagaimana cara saya berpikir begini. Ya. Bagaimana kan kemarin tadi kan saya sudah sebut saya mau lihat baju saya dipakai demonstrasi, basar, ke kampus dan lain-lain. Agenda-agenda mahasiswa memang yang mahasiswa banget. Nah, akhirnya kemarin bagaimana caraku ini kan saya ini orang yang non organisasi. Saya tidak memasuki organisasi apapun itu selama kuliah. Nah, saya bagaimana caraku untuk bisa terlibat membantu ini himpunan, organisasi-organisasi yang ada di kampus. Nah, saya tertarik melihat caranya melakukan penggalangan dana. Himpunan ya. Kan sering kali itu kita dapati jual donat, risol. Anak SMA banget. SMA sekali memang kan ada namanya basar futsal kah, basar mini soccer lah atau apalah. Terus saya coba berinovasi kayaknya bagus kalau saya bikin gelang. Terus saya bagi dua hasilnya ini. Jadi ini anak-anak organisasi ceritanya dia melakukan penggalangan dana dengan menjual item saya. Tapi dia tanpa modal. Dia cuma menjual saja. Terus hasil bagi dua. Kayak begitu ceritanya saya vendornya begitu. Ya. Alhamdulillah jalan juga kemarin itu lumayan banyak juga. Ada dari UNAS, UMI. Banyak juga di luar kampus sih. Hai. Siap-siap Kak. Ini. Ya. Enggak jadi dulu, enggak masuk dulu, tenang dulu. Ini kan di balik cerita kan pasti ada sosok toh. Nggak bisa dihindari sebenarnya itu. Mengerti gitu? Di balik cerita itu ada sosok. Jam 7 misalnya masih ini jam-jamnya. Ya bisa lah mengerti harusnya toh sosok di balik. Tapi pertanyaan kayaknya harus dilengkapi pertanyaan karena kita agak keliru ini. Ini saya. Siapa sosok atau orang penting di balik suksesnya Bestcorn sama Insan Bersuara? Sosok yang paling penting di balik suksesnya ini? Ya jelas saya. Macam tidak ada yang lain, support system tak apa kan? Kan bertanya sosok jelas saya lah. Karena kalau tanpa saya tidak ada ini dua. Nah, tapi kalau berbicara tentang sosok orang lain, ya sudah jelas itu. Orang tua. Neneknya anak. Neneknya anak. Iya, orang tua toh, terutama ibu. Kalau asli support system, apapun yang saya mau lakukan itu kayak inovasi, kayak contoh untuk Ramadan tahun ini kan, saya coba mengambil 2 tenan ini. Untuk 1 tenan di Trans Studio Mall selama 1 bulan menjual untuk brand Insan Bersuara. 1 tenan untuk menjual selama 1 bulan full selama Ramadan untuk tenan Bestcorn di Pasar Ramadan Mulo. Nah, saya coba berani mengambil itu tanpa, tentu sebelum mengambil itu saya dulu diskusi sama orang tua. Begitu. Karena saya sekarang sementara membangun ini tim manajemennya Bestcorn, cuma belum ada tim yang atau orang yang kembali ke pembahasan sound system. Support system memang betul support system yang paling support system yang paling utama itu orang tua jelas gitu. Apapun nanti jadinya kita kelak di kemudian hari itu tergantung bagaimana sebenarnya juga doanya orang tua sama kita toh.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja. Kita mungkin agak melenceng sedikit. Iya. Kita akan melenceng sedikit. Kemarin ada yang bertanya ini ya. Kemarin waktu kita kuliah, berapa tahun kuliah? Oh, kayaknya saya kuliah itu kurang lebih 3 tahun, 3 tahun 8 bulan 365 hari. 3 tahun 8 bulan 365 hari. Ya. Normal. Woi, ada lagi nih Kak. Apa judul skripsinya dan berapa lama dikerja skripsi? Judul skripsi nih. Kayaknya judul skripsiku kemarin itu sebenarnya saya tidak suka ini judul skripsiku. Apa Dia ini? terlalu saya ingat. Transaksi luar angkasa apa? Tidak. Kemarin sempat store banyak judul tuh yang kita sukai memang tapi ditolak terus. Akhirnya saya capek pasrah sama pembimbingan. Silakan bagaimana baiknya Bagaimana ini baiknya? judul. Dia yang kasih anunya diksi katanya. Kayaknya efektivitas sistem pemasaran produk Nia Cake dengan menggunakan jasa influencer ya kalau tidak salah. Nia Cake. Ya, Nia Cake. Oke, sudah sampai situ ya kayaknya. Terus, aduh, harus kayaknya siap-siap dari sini Kak ya. Ya. Selama tak kuliah, nah, berapa nih cewek didekati? Kan enggak apa-apa ini berapaan didekati toh saja. Didekati ya, ini. didekati. Enggak sebut nama di berapanya saja. Kalau didekati siapa enggak ada kayaknya yuk. Karena Bisa itu, Kak. begini. Iya. Kalau saya secara pribadi itu terkhusus di Fakultas Ilmu Sosial toh. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar itu saya tidak memiliki mantan di situ. Alhamdulillah, saya tidak memiliki mantan. Iya. Cuman kalau dibilang dekat ada beberapa. Ada beberapa. Tapi tidak sampai Sampai lato. ya Nggak sampai- sekedar dekat teman diskusi apa. Ya. Cuma untuk pacaran kayaknya memang tidak. Apalagi di ilmu administrasi bisnis tidak punya mantan. Tapi kayaknya memang itu orang rata-rata kalau pacaran di kampus memang hanya sebatas teman diskusi, Oh. teman kerja tugas skripsi, Kalau teman saya- tidur, enggak. Kalau saya secara pribadi enggak bisa jawab itu. Coba kita tanyakan tuh ada senior itu angkatan 2017 namanya Muhammad Kafi Nasrun. Api Nasrun. Ya, Oh karena iya, dia iya. tuh bercocok Tanam. tanam di lahan Fakultas Ilmu Sosial gitu. Bercocok tanam dalam artian pacaran. Pacaran, Banyak iya. itu dia, junior, senior, Masa? dating diambat. IG-nya ada di sini ya, Hai Manis. Api Nasrun. Kafi Nasrun. Ya, pertanyaan terakhir mungkin. Ya, Kita berikan dulu kepada teman-teman. Siapa tahu ada mau bertanya di grup teman-teman. bertanya memang lagi. Mau mini di akhir ini Sebelum dimatikan mic ini. 2 kali habis baterainya. Mana Mi itu? Ya ini. Yang jelas mati baterai Ji, bukan bukan, karena Ji, mic iya. yang mati. Ya, kalau mic yang mati tuh, aduh. Apalagi kalau sampai jualan nih. Dari penjual bakso depan kan. Kijang satu. Apa pertanyaan terakhir ini? Bagusnya kayak kalau kita sendiri yang kasih deh Kak. Bukan pertanyaan, semacam last statement, closing statement toh kepada Closing statement di ya. tidak kupersiapkan lagi. Closing statement. Minimal 1 paragraf. Minimal 1 paragraf. Iya. Ah, ya. Pakai Times New Roman ukuran 12. Margin 443 margin ya. 443 ya. Hai Manis, untuk mahasiswa dulu nah. Ya, masih dulu. Untuk mahasiswa, apalagi yang punya moto berenang, jangan pernah takut untuk bersuara. Ya. Karena setiap suara itu punya takdirnya masing-masing. Kalau untuk teman-teman yang nonton ini yang mau buka bisnis, ya kayaknya closing statementnya itu bagusnya
berhenti jadi penonton. Mulai dari Nah. sekarang jadilah pemain. Cocok ya. Pemain bisnis, bukan Yo, pemain Mas. dalam artian ya, Ya. nah itu bukan dalam artian itu. Pemain sinetron drama door to door. Film biru. Ya, Nah, bukan pemain itu. Jadi itu di closing statement dari narasumber kita. Jangan pernah berhenti untuk berenang, dan teman-teman yang masih hanya berangan-angan, ya. bangun dari tidurnya langsung lakukan bisnismu, karena bisnis yang baik adalah bisnis yang Dibuka, lalu dibuka lalu dijalankan. dijalankan. Kata Sadino. Bob Sadino. Sandiago bukan Sandino nih. Ya, kata Bob Sadino. Ya, mungkin itu dari sekian banyaknya informasi atau pengetahuan atau sedikit cerita yang teman-teman bisa ambil hikmahnya. Ya, sedikit teman-teman bisa ambil hikmahnya. Mungkin cukup sekian. Ya, jangan lupa teman-teman follow IG-nya The Scorn. Di deskripsi saja. Bukan Korstar. Bukan Korstar. The Scorn. The Scorn dan juga Insan Bersuara. Sebelum kita kiri, tadi kita bikin begini tuh. Sama ini Insan Bersuara. Jangan Instagramku juga kan? Instagramnya. @andiandri_. Muhammad Astorik. Jangan lupa follow kami berdua. Asik. Ada yang begini-begini apa sih? Manis podcast kemari. Ada Himanis, jangan lari. Mau cari saya ikutan. Oke, sebelum kita tutup, Himanis podcast di mari, ada Himanis, jangan lari. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.